alokasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying aset yang berada di tangan investor. Asal suku. Zat inilah yang menjadi akar kata cekui dalam bahasa Latin yang menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Penggunaan suku berkembang pada abad 4-5 Hijriah atau 10-11 Masehi. Seorang pembeli dapat mengirim suku pada seorang pedagang, lalu mengirim barang yang diinginkan pembeli. Ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Pada abad pertengahan, suku lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Pada masa kontemporer, suku dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktek riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan. Keistimewaan suku. 1. Dapat diperdagangkan. Suku mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas sehingga dapat diperdagangkan pada harga pasar. 2. Dapat diperingkat. Diperingkat oleh agen pemberi peringkat regional dan internasional. 3. Dapat ditambah sebagai tambahan terhadap aset utama. 4. Fleksibilitas hukum. Dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global. 5. Dapat ditebus, diperbolehkan untuk kemungkinan penebusan. Saya akan menjelaskan tentang aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang pertama yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pengesahan undang-undang ini sangatlah penting dilakukan dan sangat dinanti oleh seluruh investor, baik itu investor luar negeri atau asing atau investor domestik. Yang kedua yaitu pihak pelaksana dalam penerbitan SPSN. Penerbitan ini dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau perusahaan penerbit SPSN. Penerbitan SPSN ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPR pada saat pengesahan APBN. Yang ketiga yaitu ketentuan dan syarat penerbitan SPSN. Dalam penerbitan SPSN diperlukan yang pertama yaitu penerbit, yang kedua nilai nominal, yang ketiga tanggal penerbit, jatuh tempo, dan imbalan. Yang keempat yaitu frekuensi, yang kelima cara perhitungan, yang keenam jenis mata uang, yang terakhir yaitu jenis barang. Yang keempat yaitu jaminan pemerintah bagi pemegang SPSN. Keberadaan jaminan dari pihak pemerintah dalam undang-undang pada dasarnya ditunjukkan agar masyarakat lebih menikmati adanya SPSN ini. Kelima yaitu perlindungan hukum bagi pemegang SPSN. Yang pertama yaitu peranan wali amanat sebagai pemegang SPSN. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga syariah negara. Sistem yang dipakai pada SPSN adalah mengenal sistem akad dalam melakukan transaksinya. Produk sukuk negara. 1. Sukuk negara retail, yaitu produk sukuk yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia dan dijual kepada individu atau perorangan. 2. Sukuk negara tabungan, tabungan investasi orang atau perorangan warga negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang rupiah melalui agen penjual yang diterbitkan tanpa warkat. Namun, kepada para investor akan diberikan informasi konfirmasi kepemilikan. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah sekuritas suku.
jaminan oleh pihak ketiga, yaitu dalam struktur suku ijarah untuk melindungi investor yang masih diperdebatkan oleh para pakar syariah. Kemudian, modal jual dan sewa kembali, yaitu pada suku ijarah yang dianggap sebagai bentuk lain bai al-wafa masih diperdebatkan oleh para pakar syariah. Selanjutnya adalah leasing pada suku ijarah, mengacu pada riba, sehingga return merefleksikan pada interest rate. Selanjutnya adalah jaminan pengambilan modal oleh salah satu pihak. Perjanjian suku musyarakah dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah model ranting. Belum ada model ranting khusus pada suku. Yang selanjutnya adalah tinjauan umum pasar suku. Yang pertama, suku atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah. Yang kedua adalah suku merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang suku yang kewajibannya emitmen membayar pendapatan. Yang terakhir adalah suku sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran. Bukti terima dari sertifikat dan penggunaannya sesuai rencana. Penerbitan sukuk oleh pemerintah. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 69/DSN MUI /6/2008, surat berharga syariah negara diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas kepemilikan aset SBSN, baik dalam uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk negara atau SBSN diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Derivatif dari tujuan penerbitan SBSN menurut Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan. Yang pertama, yaitu memperluas baris sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. Yang keempat, disertifikasi basis investor. Yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara. Yang ketujuh, membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Yang kedelapan, memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring. Untuk materi yang terakhir mengenai sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama, profit sharing, perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem yang kedua yaitu revenue sharing, sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang maupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.